Recording in progress. Untuk kita semua, selamat datang Bapak Ibu sekalian, dosen Universitas Angkatan Negeri di sesi yang sangat baik ini ya, di siang hari ini insya Allah nanti Bapak Ibu akan mengikuti webinar berkaitan dengan strategi menaklukkan hibah PKM, BIMA Kemendikbudristek 2026. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Angkatan Negeri, Bapak Sudirman Said, SEMSE. Yang kami hormati Bapak Direktur Penelitian Abdimas dan Knowledge Management, Bapak Dr. Aldi Riyata, SSIME. Serta yang kami hormati narasumber ahli kita, guru besar dan reviewer nasional, Profesor Dr. Anda Okit Parama Astrin MS. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu dosen, para lokal heroes dan inovator masyarakat yang berbahagia. Bapak Ibu, pada siang hari ini kami dari Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat mengajak Bapak Ibu untuk turun gunung atau mungkin belajar bersama ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya juga ke Prof. Okit terkait penelitian pengabdian masyarakat. Tapi mungkin di siang hari ini kami lebih ke pengabdian kepada masyarakat karena sudah hadir di sini ada Profesor Dr. Anda Okit Parama Astrin. Beliau adalah seorang reviewer nasional, kemudian Prof. Okit juga tergabung dalam tim penyusun panduan penelitian pengabdian kepada masyarakat TPPM di tahun 2026 ini, sehingga beliau punya kapabilitas dan kemampuan untuk bisa menyampaikan apa saja sih hal-hal penting atau krusial yang harus Bapak Ibu perhatikan atau pertimbangkan pada saat nanti menyusun proposal PKM seperti itu. Karena biasanya Bapak Ibu yang mengusulkan proposal PKM itu ada beberapa tantangan gitu ya, yang berkaitan dengan mitra, berkaitan dengan mungkin scope atau mungkin IKU yang nanti bisa dimasukkan ke dalam proposal. Jadi banyak hal-hal yang butuh kita cermati ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, Prof, nanti kami mungkin sesinya nanti ada materi dari Prof. Okit selama kurang lebih 1 jam, Prof. Kemudian nanti di sisa waktunya, mungkin setelah 1 jam nanti ada sesi review dari kami. Nanti mungkin mohon arahan dan review dan masukan dari Prof. Okit terkait contoh draft proposal yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu dosen. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu mungkin kita langsung saja untuk bisa mendengarkan paparan materi dari Profesor Dr. Anda Okit Parama Astrin MS. Kepada Prof. Okit kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Yang terhormat Pak Rektornya siapa tadi ya? Bapak Profesor Sudirman Said ya? Betul, Prof. Kemudian ada Ketua LPPM dan Ibu Bapak sekalian yang ada di ruang Zoom ini, Universitas Harkat Negeri. Itu lokasinya di mana, Dik? Di Tegal, Ibu. Tegal ya? Tegal itu dekat ini. Besok nanti saya mau ke Pekalongan itu ya. Jadi nanti di Universitas Muhammadiyah di Pekalongan. Saya akan sampaikan beberapa tips untuk bisa. Ini saya nggak bisa share ini. Oh, tunggu sebentar, Bro. Nah, Ibu Bapak sekalian, proses pengajuan itu tinggal berapa hari ya, menghitung hari, sehingga kita harus efisien bekerja dan artinya menulis itu juga dengan patuh banget dengan template yang ada, baik penelitian maupun pengabdian. Lampirkan juga lampiran-lampiran atau surat pernyataan yang dipersyaratkan ya. Jadi jangan kok misalnya lampirannya kurang 1 atau 2, kurang 1 paling kan ya dipahami sama reviewer, enggak, kurang 1 ya sudah 1 gugur gitu ya. Jadi
tidak ada kata maaf atau maklum ya, karena waktunya sudah mepet, kemudian kurang satu lampiran diperkenankan. Nah, jadi kok nggak bisa ya saya nge-share ya? Oh, ya ya sudah. Oke, caranya agak beda nih. Oke. Nah, ini materi sudah saya sampaikan ke panitia ya Ibu Bapak sekalian, agar dalam mengajukan kegiatan itu, Ibu Bapak sekalian itu menjadi lebih punya kans untuk menang. Ya, proposal itu sebetulnya dua macam. Ada proposal yang bisa dibetulkan untuk menjadi lebih baik, tapi ada proposal yang secara tematik itu mbok didandani kayak gimana susah. Ya, susah. Karena apa? Karena kayak misalnya proposal dari bidang pendidikan. Rata-rata bidang pendidikan itu nanti mekanisme aplikasi teori pembelajaran dengan menggunakan modul interaktif. Nah, itu meskipun didandani kayak gimana, itu juga susah untuk bisa diterima. Karena apa? Kan hanya modul. Padahal di dalam dikti itu kita diwajibkan untuk mengaplikasikan plus memberikan peralatan yang dibutuhkan oleh mitra. Ya, jadi alatnya itu kalau di sekolah bagaimana bentuknya? Ya bisa dalam bentuk apa itu namanya alat peraga atau mungkin sesuatu yang bisa meningkatkan pemahaman siswa gitu ya. Jadi anggaran 50% dari biaya itu mampu meningkatkan prestasi atau pemahaman dari mitra kita ya. Nah, eh, tema yang diajukan itu sebaiknya apa tuh namanya satu hal yang spesifik ya, spesifik, tidak terlalu apa umum ya. Kayak di Tegal itu kan kita apa beberapa itu Tegal apa Brebes ya, yang punya panci-panci banyak banget gitu ya. Nah, terus kemudian produk khas gitu ya, bisa kita kembangkan yang menjadi lebih menarik ya. Ini kalau yang kita lihat itu produk kerajinan yang berbasis pada larva yang akan menjadi kupu-kupu ya. Ini caranya digunting begitu, digunting memanjang, kemudian dilem pada kain ya, kain sehingga menjadi lembaran. Harga itu nanti akan sangat bervariasi, ada yang kuning emas seperti ini, ada yang sudah kecampuran dengan tanah ya, ada yang sudah hitam-hitam kayak gini itu susah ini dijual ya. Jadi artinya nilai atau grading harga itu sangat terkait dengan tampilan ya. Nah, terus kalau sudah jadi lembaran itu terus diapain? Nah, ternyata ada yang digunakan untuk media apa itu namanya kerajinan ya, ditempel di atas itu ada kap lampu untuk kap lampu, ada juga untuk kain dan lain sebagainya. Jadi ini seperti ulat sutra ya. Kalau ulat sutra yang ada di Makassar warnanya putih ya. Kalau ini warnanya kuning emas. Nah, ini eye catching ya. Jadi artinya reviewer ketika melihat usulan seperti ini, jadi aplikasi Kokon untuk media apa aksentuasi kerajinan misalnya, itu nanti langsung penasaran itu seperti apa. Jadi bikinlah satu tema yang memang itu sangat menarik begitu ya, sangat menarik. Tapi mungkin kalau dengan waktu yang terlalu singkat agak susah ya, tapi enggak apa-apa lah, coba ya. Nah, kita tuh punya skema yang monotahun tapi juga punya skema yang multi ya, yang hijau dan kuning itu multi bisa diajukan 3 tahun berturut-turut ya. Perhatikan Ibu Bapak sekalian, dibaca panduannya ya. Jadi kalau yang merah-merah itu monotahun PKM itu 50 juta ya. Kemudian PMP itu 25 juta, sementara PMM itu 80 juta. Lah, isinya apa ini yang 80 juta setahun? Itu adalah menggerakkan 20 orang mahasiswa untuk program KKN. Saya coba tanya di Febi, ada nggak KKN di Harkat, Universitas Harkat? Kalau untuk KKN mahasiswa kebetulan belum ada, Ibu. Oh, ya wes, berarti ini tidak bisa mengajukan program PMM ini. Jadi mengajukan program yang PKM atau PMP ya. PKM 50 juta, 25 juta yang multi tahun. Ini yang PDB dan PM Uput itu 150 juta per tahun.
selama 3 tahun ya. Yang PW ya di pemberdayaan wilayah itu 200 juta bisa dilakukan 3 tahun. Tapi harus ada anggaran sharing ya. Yang PW itu anggaran sharingnya bisa dari Pemda, bisa dari anggaran CSR, bisa juga anggaran dari perusahaan-perusahaan atau yang harus menganggarkan untuk kemasyarakatan ya. Jadi kalau kita lihat ada perusahaan besar seperti Pertamina, PLN, itu punya kewajiban untuk menyumbangkan sebagian keuntungannya itu untuk masyarakat. Nah, itu bisa disaringkan ya. Jadi kalau PW itu anggarannya 200 juta tapi minimal anggaran sharingnya itu 100 juta per tahun ya. Jadi anggaran 300 juta kita jalankan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar dari daerah Tegal gitu ya. Nah, kuota pengusulan ya Ibu Bapak sekalian di tahun 2026 ini kita kan mengajukan di akhir tahun 2025 untuk pelaksanaan 2026. Nah, kita punya empat kuota. Jadi dua di penelitian, dua di pengabdian. Satu sebagai ketua dan anggota atau dua-duanya selaku anggota. Yang pengabdian juga gitu ya. Jadi artinya setahun itu kita bisa terlibat di 4 judul ya, 4 judul. Tadi program reguler, kalau ini program yang tidak reguler ya. Jadi Dikti hanya memberikan kalau anggaran yang dikelola oleh DPPM itu besar. Kita memberikan namanya program Kosa Bangsa. Kalau boleh tahu, klaster dari Universitas Hakat itu klasternya apa ya? Ibu izin menjawab karena baru berdiri Bu. Jadi Universitas Harkat Negeri itu gabungan dari dulu Politeknik Harapan Bersama dan Stimi Giami Tegap. Jadi klasternya untuk saat ini masih binaan Ibu. Binaan itu malah bisa jadi pelaksana Kosa Bangsa. Bisa. Ya, jadi nanti anggarannya 1 tahun itu 300 juta, tapi harus didampingi perguruan tinggi klaster mandiri atau utama ya. Nanti dengan Unikal juga bisa. Kelihatannya dia sudah utama ya. Nanti pendampingnya adalah Unikal. Anggaran yang 300 juta itu dikelola oleh Universitas Harkat. Nah, nanti anggaran pendampingnya diberi 10% dari anggaran yang disetujui ya. Jadi untuk Unikal honornya itu 10% dari anggaran yang disetujui ya. Nah, nanti saya berikan contohnya ya untuk Kosa Bangsa yang sudah jalan ya. Nanti caranya menuliskan seperti apa, cobalah ditiru ya, ditiru tentu saja sesuai dengan permasalahan yang ada di kawasan Ibu Bapak sekalian. Di Tegal berarti itu kalau terus ke Guci itu ya, Dek ya? Betul Ibu. Tapi Posisi kampus kami di Pantura Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Jadi nanti jarak antara perguruan tinggi ke mitra sasaran atau ke masyarakatnya itu 200 kilo. Nah, naik 200 kilo kan bisa sampai Guci. Jadi daerah yang rawan bencana itu merupakan daerah prioritas Kosa Bangsa ya. Jadi silakan mengajukan perhatikan nanti panduan yang terbaru. Kami sedang dalam perjalanan memperbaiki panduan untuk tahun 2026. Kita mengeluarkan ini mungkin sekitar bulan Februari ya, Ibu Bapak sekalian nanti perhatikan itu. Nah, program yang tidak reguler lagi, tapi belum klaster mandiri atau utama sehingga belum bisa PTTI ya. Nah, yang program bidang seni atau budaya ada nggak di Kalau untuk prodi mungkin yang mendekati itu nanti dari DKV Ibu, Inovasi Seni Nusantara. Oh, ya apa itu? Nah, ini bisa diajukan sampai dengan tanggal 29, tapi jangan mepet tanggal 29. Tanggal 28 maksimalnya ya. Pendanaan maksimalnya adalah 80 juta ya, 80 juta mendampingi satu kelompok salah satu yang anggotanya 5 orang. Nah, perhatikan ini syarat-syaratnya ya. Nanti tolong yang dari LPPM bisa mendownload template-nya untuk PISN ya. PISN
Yang didampingi siapa? Kelompok seni pertunjukan, ya. Kelompok seni rupa, ya. Atau kelompok desain interior, yang bikin interior, produk industri, ya, komunikasi, kriya, gitu ya. Kelompok seni kerajinan atau seni media, pelestari seni. Jadi tinggal datang saja ke lokasi kelompok itu, kemudian tanya-tanya. Yang dibutuhkan apa toh? Alatnya yang kurang apa toh? Kemudian untuk meningkatkan produksi, kira-kira nanti bisa dilakukan dengan cara apa? Ya, jadi kita malah mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh mitra sasaran, ya. Nah, program yang lain yang bisa diajukan adalah program mahasiswa berdampak. Anggarannya 1 tahun saja 120 juta, tapi harus diajukan salah satu dosen tim pengusulnya itu yang memiliki paten atau paten sederhana. Coba saya dikasih tahu, apa ada yang punya paten atau paten sederhana? Sudah ada Sudah ada Ibu, Ibu, paten sederhananya dari dosen atas nama Pak Kirom. Kebetulan ini Pak Kirom ini sudah bergabung juga, Bu. Oh, sip, Pak Kiro nanti bisa mengajukan nanti BEM PPM berdampak itu anggarannya 120 juta yang mendampingi 2 orang mitra dan mahasiswa yang mengerjakan itu ada 20 orang yang nanti berasal dari BEM, ya. Jadi BEM di setiap universitas kan pasti ada mahasiswa yang mengusulkan nanti ketua pendamping BEM, terus kemudian Pak Kiro masuk menjadi anggota, mengelola berbagai macam produk yang ada di daerah. Pak Kiro, patennya tentang apa? Tentang pulse electric field. Apa kui? Mungkin Pak Kirom bisa bantu untuk menjelaskan, Pak. Itu semacam alat untuk pengaring ikan, Ibu. Jadi untuk pengawetan ikan. Nah, ya itu baik, itu sesuai dengan posisinya yang di Pantura ya. Betul. Ya, jadi kita nanti mendampingi usaha terkait dengan produk ikan, ya. Nanti kelompoknya yang satunya barangkali kelompok nelayan, kelompok mitra yang kedua adalah kelompok pengolah, ya, pengolah ikan, ya, yang ada di situ mengaplikasikan mesin pengering ikan, ya. Nanti ikannya mau dibikin produk berbagai produk ya bisa nanti abon ikan, stick ya, kemudian apa bentuk bakso ikan dan lain sebagainya. Mahasiswanya nanti suruh ngajari ya. Nah caranya bagaimana? Mahasiswa nggak pernah bikin, yo, belajar dulu dari YouTube ya. Diajari sama dosen pembimbingnya, mahasiswa yang mendampingi masyarakat dalam program PMM BEM ini ya. Kalau dilewatkan sayang, wong punya potensi ya. Nah, cara melakukan pengabdian itu pertama kita juga harus pinter memecahkan masalah ya. Masalahnya bagaimana? Ini pasti saya yakin di kawasan Tegal banyak ya masyarakat yang jualan. Ada yang ikan segar, ada ikan asin ya, ikan asin. Lah kalau cuma dijual gitu saja diumpruk-umpruk kayak gini ini harganya pasti murah ya, paling 30.000, 40.000. Tapi kalau Ibu bikin apa itu namanya dalam bentuk frozen food ya, frozen food ada plastiknya, kemudian di plastik dalam kondisi kedap udara gitu ya. Terus dikasih kotaan packaging yang bagus pasti nanti harganya lebih meningkat ya. Dan nanti anggaran dari Dikti digunakan untuk beli frozen juga ya, frozen. Jadi artinya kulkas yang beku itu ya, itu harganya sekitar 4 sampai 5 juta itu ya kalau yang kecil ya. Nggak usah beli besar-besar. Kalau besar nanti kan ngabis-habisin listrik ya. Nah, kemudian kita juga bisa memajukan ini. Ini penghasil mete ya, penghasil mete. Kira-kira kalau kita lihat seperti itu nanti produknya dalam bentuk apa ini? Bu Seventina Nurul Hidayah. Kira-kira dibikin apa? Metenya itu. Oh, masih di mute ya.
Hmm? Ya, Bu. Kalau kita lihat produk Mete, kadang-kadang masih berminyak. Terus pikiran kita kalau untuk pengabdian kira-kira dibikin apa? Kira-kira. Bentar, Bu. Judul saya bukan Bidangnya apa, Bu Seventina? kebidanan. Kebidanan. Oh, berarti yang pojok bawah ini. Ya, Bu. Nah, nanti saya kasih pertanyaan untuk yang slide berikutnya. Yang Bu Aliviani ini dari bidang apa? Halo. Nah, Bu Safrina, Febi, kira-kira ini digawe apa ya, Dik ya? Kalau untuk dari sudut pandang saya bisa dibuat biskuit atau susu, Ibu. Susu. Lah piye susu dicampur sama mete bisa enggak? Ada mungkin nanti metenya itu sebagai essence atau rasa yang nanti bisa dimasukkan ke susu tersebut, Bu. Oh ya. Dibikin brownies bisa enggak? Bisa, Ibu. Dibikin coklat bisa apa enggak? Bisa sekali, Ibu. Mantap, ya kan? Terus nanti dibikin berbagai makanan kreatif lagi yang lainnya kalau memang produknya banyak, ya silakan ya. Jadi kita melihat potensi daerah itu terus kita pikirannya harus kreatif, mau dibikin apa gitu ya. Ini kalau yang di bawah ini produk apa ini? Kira-kira buah apa ini? Ada yang tahu? Desa Vina. Kalau bikin pepes, Safina pasti pakai ini, Dek Safina. Apa, Bu? Itu asam bukan, Bu? Dudu. Oh, bukan. Itu kemiri. Ya toh? Oh, iya, Ibu. Ini sama dengan mete. Jadi untuk mendapatkan mete itu, kita harus memecah kulit kerasnya itu. Ya. Ini juga begitu kemiri. Kalau tidak dibuka dengan bagus, akan jadi kemiri pecah. Dek Sarvina itu kalau belanja di pasar, beli kemiri pecah sama kemiri utuh harganya pasti beda. Ya toh? Iya, Nah, betul, Ibu. berarti kan teknologi kita harus masuk. Untuk apa? Meningkatkan produk mete yang tidak dalam kondisi pecah. Teman dari teknik atau dari fisika bisa masuk ke situ ya. Untuk membantu peralatan apa yang digunakan untuk pengupas kemiri gitu ya. Jadi kita membantu dengan tuntas dengan alat-alat yang ada dibelikan pakai dana dari Dikti gitu ya. Nah, mau tidak mau karena kita pakai anggaran negara berarti proses untuk menginputkan atau luaran yang dihasilkan itu harus dikaitkan dengan program pemerintah. Apa itu? 17 program SDGs ya. Nanti harus dikaitkan misalnya kaum nelayan yang miskin berarti kita terkait dengan SDG 1 ya. Kemudian terkait dengan agar supaya pendapatan mereka lengkap ya, berarti tanpa kelaparan gitu ya. Jadi nanti silakan usahakan merumuskan program-program yang terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, kalau universitas ini masih baru, maka karena masih belajaran, barangkali lebih cenderung ke program yang monotahun ya, karena rekam jejaknya barangkali belum terlalu banyak. Nah, yang monotahun itu berarti yang PMP, jadi pengabdian masyarakat pemula, dan PKM ya, PKM. Jadi program untuk memberdayakan masyarakat ya, anggarannya 50 juta ya. Ibu Bapak sekalian, masing-masing juga harus meningkatkan Sintaskor agar supaya eligibilitasnya ada. Ya, jadi untuk perguruan tinggi yang masih binaan itu paling tidak punya ID Sinta sehingga silakan bisa masuk ya. Tapi kalau untuk yang PKM dan PMM itu untuk yang ketuanya itu minimal skornya 100. Jadi nanti LPPM harus mengidentifikasi dosen yang ada di universitas ini yang sudah punya Sinta skor di atas 100
harus mengajukan PKM ya, PKM. Kalau PMM karena belum ada KKN ya nggak usah dulu ya. Nah, kita lihat makna dari apa itu namanya rekam jejak itu gunanya untuk scoring. Jadi rekam jejak itu nilainya 10%, Dek. 10% yang isinya adalah produktivitas dari ibu bapak sekalian ya dalam menghasilkan jurnal. Kalau jurnalnya itu di atas 15 berarti skornya 5 ya. Kalau nanti hasil publikasi proceeding itu skornya kalau yang mau paling tinggi ya berarti proceedingnya harus di atas 5 ya. Nah, kemudian kekayaan intelektual dalam bentuk KI, dalam bentuk paten atau paten sederhana yang sudah granted itu nanti jumlahnya tergantung kalau lebih dari 3 nanti apa itu namanya skornya 3 ya, itu nilai ya. Yang lainnya nanti Ibu Bapak sekalian bisa lihat di buku panduan. Itu di situ ada penilaian untuk masing-masing skema, ada PMP lah, ada PKM, ada untuk skema-skema yang lain. Silahkan ya. Nah, Ibu Bapak sekalian itu harus lepas, harus tidak melanggar dari syarat administrasi. Apa itu syarat administrasi? Yaitu nanti ada 2 mahasiswa terlibat, ya, atau nanti kalau multi tahun itu 4 orang yang terlibat, ya, 1 ketua, 3 anggota, ya. Kalau yang monotahun itu 3 orang, ya. Kemudian juga ada dana pendamping kalau jaraknya itu lebih dari ketentuan. Ya. Nah, kita pada saat ini meskipun kegiatannya adalah pengabdian, itu harus mengkaitkan hasil penelitian yang terkait, ya, terkait dengan program yang nanti akan kita majukan. Ya. Nah, kita lihat cara menampilkan itu harus ekspresif, harus ada visualisasinya, ya. Jadi kalau kita mau kasih alat, ya alatnya harus ada foto-fotonya kayak gini, ya. Lah wong belum didanai, belum punya alatnya kok, Bu. Lah ini kan googling bisa, ya. Kemudian alat-alat ini speknya dari mana? Dari marketplace, ya. Kemudian manfaatnya juga harus disampaikan, manfaat, cara penggunaan gitu, termasuk nanti surat-surat pernyataan legalitas dari mitra. Nah, kalau di situ disampaikan harus ada materai, ya materinya dicarikan ya, jangan materai yang sudah pernah terpakai atau satu materai dipakai untuk beberapa surat pernyataan itu jangan, karena kita juga tahu nomor serinya itu kelihatan ya. Jadi kalau satu materai dipakai untuk berbagai macam surat pernyataan itu nanti reviewer akan tahu itu nomor serinya sama ya. Nah, terus nanti kalau mau kasih merek itu desain mereknya juga sudah ditampilkan ya. Jadi nanti sejak dari awal kita membuat proposal memang harus ekspresif, ada visualisasinya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga programnya mau bikin apa ya. Termasuk nanti promosinya atau pembentukan desa binaan atau desa sentra pengolahan logam ya toh. Di Tegal itu kan seingat saya ada daerah tertentu yang pengrajin logam, bikin panci, bikin wajan gitu ya, Dek ya. Betul, Nah, Ibu. itu bisa saja jadikan mitra ya. Jadikan mitra, kita tanya problem mereka apa ya. Lah, kita di dalam mengaktifasi masyarakat itu, masyarakatnya harus yang prioritas perlu dibantu. Jadi, kita membantu masyarakat 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, termiskin ekstrim, misalnya gitu, ya. Yang perlu pendampingan, ya. Misalnya di daerah Guci rawan bencana, nah itu boleh, ya. Kemudian masyarakat yang terkena PHK atau masyarakat yang usaha kecil dan menengah. Yang besar bagaimana? Tidak boleh. Jadi seperti PT, CV, ya, yayasan itu tidak boleh, ya. Jadi yang kita bantu yang usahanya kecil-kecil itu, ya. Nah, ini mekanisme untuk pengembangan dari mitra yang mengusahakan anggrek, ya. Saya tuh
selalu dikritik kenapa kok yang dijelaskan itu produk. Karena masyarakat itu kenalnya ya produk. Kehidupan mereka sehari-hari itu ya untuk memperkaya, untuk jangan bayangkan kaya itu kaya raya punya mobil 7 misalnya begitu, enggak. Tapi mereka itu mampu mencukupi standar berkehidupan normal. Jadi kayak kecukupan protein, kecukupan makan sehari 3 kali gitu ya. Itu tuh sudah terpenuhi, itu artinya cukup ya. Nah, dalam mereka itu berusaha, pasti yang berusaha untuk mendapatkan pendapatan ya. Jadi kalau kita ini mendampingi usaha untuk memajukan usaha anggrek ya, kita nanti yang bidang ekonomi nanti membantu proses pembukuannya, kemudian pencatatan persediaan alat dan lain sebagainya. Nanti teman dari bidang teknik mesin nanti membuat alat untuk sterilisasinya, teman dari fisik bahasa membuat kata-kata di dalam IG atau marketplace atau TikTok dan lain sebagainya. Sehingga produk-produk yang dijual ini menjadi lebih banyak permintaan ya. Jadi seperti itu. Sekali kegiatan kita mengaktifasi dosen dari bidang saintek dan juga dari bidang sosum ya. Lah, pada saat kita mengajukan program multi tahun dan juga monotahun, tapi yang wajib mengaktifasi 2 mitra bisa PMM BEM atau Kosabaca atau PTTI ya. Kita mengaktifasi 2 kelompok masyarakat itu yang nyambung. Maksudnya piye? Masyarakat yang punya usaha nelayan gitu ya, punya ikan tangkap, kemudian disambungkan dengan para pengolah ikan menjadi produk turunannya. Jadi menjadi ikan duri lunak atau menjadi otak-otak ikan atau bandeng, kemudian menjadi produk-produk turunan nugget dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus mencambungkan 2 kelompok yang sejenis. Nah, kemudian untuk program yang multi tahun itu kelompoknya masing-masing 2 mitra itu nanti digambarkan dengan infografis yang bagus ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini kita akan menggabungkan 2 mitra, yang satu kelompok tani, yang satunya lagi kelompok peternak ya, yang satunya lagi Pok Darwis, kelompok sadar wisata ya. Kok bisa Pok Darwis ke sini? Karena air yang ada untuk penyiraman padi organik itu digunakan untuk kolam renang ya, kolam renang. Terus ini ada mainan-mainan untuk pariwisata ya. Nah, kita bantu di situ ya. Jadi yang kotoran hewan sapi, kambing dan lain sebagainya diproduksi menjadi pupuk organik, diproduksi menjadi biogas yang nanti digunakan untuk memasak ibu-ibu kuliner yang menyediakan makanan bagi wisatawan ya. Jadi kita membentuk satu sistem tertentu ya. Lah, ini kita kembali yang tadi ada kelompok mengusahakan bunga potong, yang satunya lagi tani ternak ya. Ini kegiatannya apa saja, nyambungnya bagaimana, keterlibatan perguruan tingginya ya, mahasiswanya sebagai apa, target luarannya seperti apa ya kita bikin ya Ibu Bapak sekalian. Kita sampaikan di dalam proposal ya. Nah, ini kegiatan yang kebetulan didampingi oleh lebih dari 2 ya, 2 jadi 3 kelompok yang sama-sama punya unit usaha yang saling support ya, support untuk green economy ya, green economy. Kemudian nanti mengaktifasi ada sarjana di bidang teknik mesin, teknik lingkungan dan informatika ya. Nah, ini program yang multi tahun, kira-kira sudah pernah ada yang menerima program dikti monotahun? Ada enggak? Kalau untuk yang monotahun, kemarin itu dari kami pada saat masih Politeknik Harapan Bersama itu, baru yang program kemitraan masyarakat, Prof. Oh, bisa berarti masuk. Mudah-mudahan eligible kalau dicek, ya.
Nanti untuk pengembangan kewilayahan yang anggarannya 200 juta per tahun, yang penting bagus ya. Kemudian PDB yang per tahunnya itu 150 juta ya. Dasarnya nanti dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau untuk PW, tapi kalau untuk desa binaan itu sesuai dengan RPJMDes ya, dari lokasi yang kita dampingi. Kita nanti jangan lupa menyesuaikan keuangan atau RAB-nya itu sesuai peraturan Kementerian Keuangan atau PMK, ya. Nah, jangan melebihi nanti dicoret sama reviewer. Ya, kita keliling-keliling di sekitar kawasan perguruan tinggi itu sambil melihat potensi mereka itu apa, ya. Ini kebetulan yang kita lihat itu masyarakat miskin yang ternyata mereka itu punya usaha sederhana tahu ya, tahu putih itu diirisi dipasarkan ya, dipasarkan gitu aja nggak ada produk lainnya ya. Ternyata dia itu juga punya limbah cair ya dari tahu itu. Lah, kita datanglah di situ membangunkan apa itu namanya produk biogas untuk proses pengolahannya ya. Biogas proses pengolahan untuk apa? Menggoreng ya. Ini menggoreng produk tahunya itu menjadi tahu, kalau bahasa Solo atau Jogja itu tahu magel. Tahu yang sudah digoreng, tapi ya masih mentah gitu ya. Digoreng masih mentah, belum ada bumbunya begitu. Dan juga diajari bikin stik tahu. Sehingga masyarakat ini sekarang sudah tidak bambu lagi rumahnya. Dia sudah setengah tembok dan punya ruang pamer ya. Jadi artinya kita berhasil meningkatkan pendapatan mereka dan produk tahu yang dihasilkan itu sudah beragam ya. Lah kalau menghasilkan suatu produk tertentu nggak boleh berhenti sampai produk ketok ya Mbak Feby, harus ada packagingnya ya. Packagingnya kalau beli banyak nanti dapat karton seperti ini ya. Ini lama-lama punya packaging seperti itu ya. Terus juga ini bank sampah yang punya limbah botol plastik sehingga diubah, ditaleni gitu ya, diisi serpian plastik begitu, kemudian bentuk menjadi sofa botik. Botik itu botol plastik ya. Ini harga satu setnya, ada meja, kursinya 3 sama kayak kursi panjang begitu itu 2 juta ya. Itu binaan kami di Magetan. Nah, ini yang tadi keperawatan, saya ingin sampaikan. Keperawatan itu sukanya mengajukan untuk mengatasi stunting. Tapi cara menyelesaikan masalahnya itu ya hanya dikasih buklet, leaflet, terus memberikan makanan tambahan, ada telur, ada pisang, ada sayur begitu. Yang belum tentu juga disukai oleh anak-anak. Ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini ternyata produknya itu tidak hanya ikan besar-besar, ada udang, ada rajungan yang langsung didatangi oleh pengepul atau broker, ya broker. Kemudian yang kecil-kecil, udang-udang kecil nggak laku itu, terus diirisi, dilempar di samping rumahnya para nelayan itu, sehingga sanitasinya jelek banget, bau sekali di situ. Nah, sementara di lain sisi masyarakatnya, adik-adiknya ini mengalami proses stunting. Sehingga ibu berpikirnya jangan kasih makanan tambahan. Jangan hanya kasih leaflet dan buklet. Leaflet itu sekarang ada pelatihan dibawa pulang ke rumah anaknya untuk bungkus. Lah, kayak gitu. Jadi dibiayai mahal-mahal tapi ternyata itu oleh masyarakat tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Nah, jadi kalau kita mau mengajari ya kasihlah alat untuk bikin produk. Ya, jadi produk supaya apa? Supaya ibu-ibu yang hamil, anak-anak yang sudah terlanjur stunting bisa dicukupi dengan aneka protein yang bervariasi. Dapat dari jualan ini. Ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke cara pengisian template-nya ya, Dek ya. Template itu dari tahun ke tahun itu beda-beda. Dari skema satu dengan skema lain beda-beda. Sehingga
apa itu namanya, LPPM itu harus mendownloadkan ya proposal masing-masing skema, kemudian itu kita ungkapkan di sini ya. Ada foto-fotonya juga, ada keterangannya, ada patennya, ada hal yang negatif ya. Hal yang negatif yang ini kan mitra kedua itu kelompok tani ternak yang punya usaha kopi ya. Kopinya itu diolah sesudah disangrai menggunakan alat sederhana ini, kemudian dihaluskan di grinder dengan blender ya, sehingga blender bapaknya ini cepat rusak ini karena apa? Lawong 1 kuintal di blender satu-satu gitu ya, jelas rusak. Oleh karena itu di program ini kita memberikan alat untuk grinder ya, grinder produk-produk kopi yang sudah dihasilkan, termasuk packaging ya. Nah, profil dari mitra Ibu Bapak sekalian itu satu untuk citasi itu harus Vancouver ya. Penelitian dan pengabdian harus Vancouver seperti ini, penomoran. Kemudian profilnya juga dalam bentuk tabel, dalam bentuk tabel, pemiliknya siapa, dibentuk tahun berapa, produknya bentuknya seperti apa, omsetnya, pendapatannya berapa, dan lain sebagainya. Ya, jadi judulnya harus eye catching. Sudah tidak ada lagi pre post test ya, pre dan post test itu seringkali teman-teman di bidang pendidikan dan kesehatan seringkali seperti itu. Nah, itu penelitian ya. Kalau kita itu nanti masyarakat yang tadinya tidak mampu memproduksi brownies dari mete sekarang sudah mampu, dari yang menghasilkan brownies yang curah kemudian bisa dijual satuan dengan packaging yang bagus misalnya begitu ya. Itu target luaran yang terkuantifikasi untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Ini gambar-gambar yang lebih terkait dengan penelitian. Ya, luaran-luaran ini hanya video, booklet, dan lain sebagainya itu kurang begitu manis ya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, inti masalah pengabdian itu harus membantu masyarakat yang miskin atau yang kurang mampu ya, untuk mereka naik tingkat menjadi misalnya UMKM menengah ya. Mereka mampu menghasilkan produk tertentu, mampu menjual, mampu melayani pembelian secara online. Nah, itu kalau masyarakat yang tidak melek teknologi ya susah ya, susah. Jadi caranya harus diajari. Nah, kehidupan petani, peternak, nelayan, pendidik dan lain sebagainya itu harus ada bedanya, sebelumnya kayak apa, sesudahnya kayak apa ya. Jadi jangan pre dan post test begitu, bukan. Tapi yang tadinya produktivitasnya itu dalam 3 jam itu dihasilkan hanya setengah kilo, sekarang dalam waktu 3 jam bisa 3 kilo atau 10 kilo gitu ya. Jadi kelihatan bedanya. Ya, jadi nanti Ibu Bapak sekalian akan menghasilkan kinerja personal dan juga kelembagaan. Tadi saya sudah share belum ya? Proposal contoh. Sudah, Ibu. Sudah. Wah, itu silakan dibuka, Dek. Dibuka. Jadi nanti kalau saya sharingkan ini, kalau bikin proposal ya harus hidup ya. Ini saya kasih contoh proposal saya sendiri ya. Jadi kita memajukan kawasan desa wisata untuk produksi bunga potong, kopi, daun nilam di kawasan Karanganyar, Tawangmangu, Jawa Tengah ya. Nah, ini ID Sintanya harus ada. Terus saya ingin menunjukkan ini ya, Dek ya. Nanti isian-isian ini kan sampai berapa halaman ini? 60 halaman. Banyak sekali ya. Jadi harus disiapkan dulu Ibu Bapak sekalian ya, datanya, uraiannya yang nanti akan diupload ya, supaya nanti lebih cepat. Nah, kemudian mengusulkan proposal itu harus hidup itu ini. Anggaran itu kadang-kadang kita sampaikan uang pembelian itu beserta pajak
pajak dan ongkos kirimnya. Ya, kayak gini. Jadi kalau diklik ini harganya pasti nggak 14 juta, mungkin 11 atau 12 juta. Coba kita lihat. 13 juta, ya, 13 juta. Nah, itu berarti yang 1 juta itu ongkos kirimnya. Ya, 1 atau 2 juta. Ya, jadi pajak dan ongkir. Nah, kemudian bentuk proposalnya itu ini ya, sampai sini ya. Nah, anggaran dari yang 150 diajukan, yang disetujui 138. Nah, mengusulkannya numberingnya nggak boleh berubah ya. Kalau di pendahuluan ada nomor 1, 2, 3, sama 4. Nah, ini di sini semuanya harus muncul. Dan ini hidup deh. Jadi ketika kita klik ya, Mbak Feby, misalnya ini ya. Kelihatan nggak, Feby? Halo. Sudah Ibu, Sudah sudah Ibu, sudah terlihat. terlihat. Nah, ini pengusaha anggreknya, ya, bunga potong. Selamat datang di Kampung Anggrek, Kemuning Orchid. Aklimatisasi, pembibitan, perawatan. Semuanya bisa kalian pelajari di sini. Proses aklimatisasi, proses perawatan, dan proses pembibitan. Selain tempat belajar, kalian juga bisa berbelanja anggrek di sini. Kami menyediakan tanaman bibit, remaja, dewasa, hingga tanaman hasil kultur jaringan anggrek. Dan kalian bisa menikmati wisata bersama di Kemuning Orchid. Nah, ya toh, hidup toh. Nah, kembali lagi ke proposal ya. Jadi proposalnya itu harus menggambarkan situasional seperti di lokasi sehingga reviewer pun juga bisa melihat kondisinya itu kayak apa. Ya. Ini sampai, nah, ini yang uraian nomor 1, mitra 1, uraian kedua, mitra 2. Tani ternak Madusari. Mana ini? Hmm. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Bapak sekalian, membuat proposal itu mesti hidup dan menggambarkan kondisi di mitra sampai dengan kita membuat metrik-metrik ya, metrik-metrik profil dari mitra, mitra 1, mitra 2, ada mitra sasaran dan mitra pemerintah ya. Nah, ini data-datanya ya harus dibikin kemudian sampai dengan foto-foto produknya. Kelihatan toh? Jadi mitra 1 dalam bentuk penghasil bunga potong bisa mulai dari pembibitan sampai dengan oh iki toh. Ada apa? Mau diganti sama ini. Iya. Aku tak ngatar sih, nggih. Jadi foto-foto itu nanti menggambarkan apa ya, semacam kebaikan dan juga kelemahan. Kebaikannya dia punya produk-produk, ada nilam, ada
kopi begitu ya, tapi mereka alat-alatnya lemah. Ini juga begitu ya. Mereka punya produk anggrek, punya bunga potong, tetapi mereka tidak punya laminar airflow yang sederhana, kemudian shaker, kemudian juga greenhouse dan lain sebagainya ya. Termasuk risiko terkenanya hama ya. Jadi kita nanti ada sentuhan teknologi dan inovasi berbasis paten. Ini patennya tadi kan milik dari anggota. Ini paten sederhana. Jadi nanti patennya Mohon maaf, Prof. Mohon maaf, Prof. akar dan lain Suaranya, sebagainya. mohon maaf, Prof. Suara Prof tadi terputus. Oh, Bu Okit tadi suaranya putus-putus ya? Betul, Prof. Mm-mm. Anunya koneksinya tahu-tahu drop ya. Sekarang sudah bisa jelas atau belum? Sudah, Prof. Sudah jelas. Nah, ini kasus busuk daun dan akar yang kita foto dan diaplikasikan dengan menggunakan hasil teknologi yang dimiliki salah satu anggota tim saya ya. Produksinya per botol, per karung, per kilo dan lain sebagainya diidentifikasi Ibu sekalian. Ditulis di dalam metrik ini ya. Lah, permasalahan itu ada aspeknya. Aspek produksi, manajemen, pemasaran ya. Nanti silakan mau produksi berarti ini produk kopi ya, produk bunga potong dan lain sebagainya. Manajemen usaha atau pemasaran ya. Pemasaran itu nanti dibikin secara online begitu tuh ada ya. Nah, kemudian ini uraian masing-masing itu terkuantifikasi ya. Ini ada angka-angkanya. Jangan kualitatif. Kebanyakan para pengusul itu kualitatif, ya. Ini bisa diambil contoh hubungan antara mitra 1, mitra 2, ada gambarnya seperti ini, ya. Permasalahan nanti mulai dari sub permasalahan, rencana kegiatan, solusi sampai indikatornya terkuantifikasi. Nih. Ada gambar untuk solusinya, ya. Saya kira itu untuk alat-alatnya juga nanti bisa ditampilkan. Ini metodenya ya, Dek ya. Metodenya ini satu-satu harus ada uraiannya nih. Sosialisasi, pelatihan, numbering 1, 2, 3, 4 itu harus urut ya. Harus urut. Sampai ke 9. Ini juga begitu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Kemudian nomor 4 sampai nomor 9. Nih, ya, semuanya itu lengkap. Tuh, sampai urusan peralatan teknologi kayak gini. Ya, kan ada riwayat penelitian sebelumnya gitu. Dah, saya kira itu. Silahkan Ibu Bapak sekalian mulai bisa menyesuaikan. Baik, terima kasih banyak Prof. Okit untuk pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin kami buka untuk 3 penanya dulu, nggih Bapak Ibu. Monggo dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan proposal PKM. Monggo nanti bisa disampaikan lewat raise hand atau bisa di kolom komentar. Baik, Bu Hesti. Sebentar Bu Hesti, ini Bu Prof. Okitnya sepertinya belum tersambung kembali karena masih delay. Oh, baik. Kita menunggu.
Bukit itu keluar masuk itu ya, maaf ya. Prof, mau Sudah tanya masuk Prof. lagi ya, silakan. Prof, ini Prof, ada yang mau bertanya dari bertanya Bu dari Dr. Bu Hesti, Dr. Prof. Ya, Bu ya. Dr. Hesti, Dr. Hesti, silakan. silakan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Bu Hesti, silakan. Izin, Prof. Izin, Prof. Tahun lalu Kebetulan saya lulus yang PKM, Prof. Prof. Yang apa? Yang PKM. PKM. Oke. J. Terus? Nah, rencana tahun ini kami juga akan mengajukan kembali, tetapi pada mitra yang sama. Konteksnya adalah permasalahan yang belum terselesaikan pada tahun yang lalu. Menurut Prof, itu apakah dimungkinkan begitu, Prof, atau bagaimana? Karena memang kalau mencari mitra dengan waktu yang relatif waktu itu agak sulit nih, Prof. Yang penting permasalahannya tidak sama dengan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu yang dibantu itu aspek produksi terkait dengan misalnya kualitas batik atau apa kegiatannya tentang apa? Jadi kemarin itu kami PKM di kelompok petani kopi. Terus yang coba kami selesaikan adalah faktor produksi, pemasaran, dan juga pengelolaan manajemen, Prof. Terus rencananya tahun itu kami mau fokus kepada memaksimalkan sebentar, Prof. Lah produksi ki warna-warna ini Nggih. harus lebih spesifik ya. Jadi tahun ini itu jadi ada masalah yang belum terselesaikan adalah bahwa tidak ada regenerasi muda untuk mengolah kopi, Prof. Jadi rencananya membuatkan cafe corner begitu dengan memaksimalkan ada tempat yang disediakan oleh desa, yaitu Balai Desa Lama yang sudah diserahkan kepada pengolah kopi tapi belum digunakan begitu, Prof. Itu juga kami sampaikan di PKM tahun lalu. Hingga nanti itu rencana membuat coffee corner untuk generasi mudanya. Jadi dari 25 anggota dan sekitar 5 anggota muda yang memang belum maksimal begitu, Prof. Jadi menumbuhkan jiwa kewirausahaan, terus kaderisasi dan aktivitas corner kopi, Prof. Ada tiga itu. Kalau membangun itu menurut aturan Kementerian Keuangan nggak boleh. Kalau bikin kafe kan pasti ada furniture juga toh. Nah itu nggak boleh. Jadi pengeluaran keuangan kaitannya dengan pembangunan, rehab itu nggak boleh. Maka programnya untuk pembuatan kafe misalnya alat-alat untuk coffee maker atau alat untuk apa ya, aku kurang ngerti namanya, swing yang supaya kelihatan apa berbuih atau berbusa terus nanti digambari kembang atau apa begitu kan ada alatnya itu ya. Untuk barista itu loh. Nah, selama kita tidak menyentuh dalam bentuk bangunan atau rehab atau apa kuwi furniture itu boleh deh. Ya, tapi kalau nanti alat boleh ya, Prof. Saged. Nah, nanti apa itu namanya optimalisasi ruang produk itu bukan dalam bentuk rehab tapi misalnya pembuatan gambar-gambar apa interaktif ya atau infografis di dinding yang lebih membuat suasana itu menjadi seperti kafe begitu ya, yang sederhana ala-ala begitu. Terus nanti untuk kursi-kursi dan lain sebagainya yang membiayai itu dari mitra, jadi ada anggaran sharing dari mitra gitu, Dek. Ada, Prof. Ya, kebetulan dari desa juga mendukung dan ada ya wes nanti berarti nanti desainnya harus ditunjukkan loh gambare. Rencana kedepannya juga, Prof. apa? Surat apa? Dari desa. Sharing anggaran. Oh ya apa itu deh? Kain sama disampaikan itu, Prof. Baik. Bagus itu. Siap.
Berarti nanti kalau konteksnya pelatihannya barista dasar berbasis kopi lokal, jadi intinya bahwa produk yang sudah dihasilkan oleh petani kopi tersebut yang sudah lalu kan hanya bentuk kita jual setengah packagingnya juga jelek begitu Prof. Jadi nanti dari situ baru nanti diolah lagi oleh para pemuda begitu Prof. Ya, packaging yang jelek itu nanti harus tunjukkan loh, Dek. Siap. Baik, Prof. Ya, terus pelatihannya barista. Cukup ya, Prof. Ya, barista, terus nanti para apa itu namanya untuk pelatihan penyajian gitu ya. Nah, ini sing nggak boleh ini, Dek, tak buka ke. Ibu bapak sekalian jangan pernah mengajukan dalam bentuk HP, printer, kamera, komputer, furniture, toh. Terus renovasi ruangan bangunan itu bicaranya jangan renovasi tetapi inisiasi kafe gitu ya, nanti belinya cat. Inisiasi. Nanti kalau ibu mengajukan perangkat kursi meja gitu ya, meskipun murah ya, mesti dicoret itu. Baik. Karena tidak boleh. Siap. Terus apa lagi? Itu ada di materi sosialisasi. Sudah punya toh? Sosialisasi. Oh, mesti orang nonton YouTube. Kemarin waktu sosialisasi dari Dikti kan ada. Apa engko tak kayak kewe? Nanti tak kasih ya. Siap, Prof. Nanti kita perhatikan kembali. Ya. Matur suwun, Prof. Sami-sami. Nggih, sehat selalu. Amin. Nggih. Baik, terima kasih banyak Prof untuk insight-nya yang tadi sudah diberikan. Monggo Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait proposal PKM atau mungkin yang berkaitan dengan mitra atau mungkin yang berkaitan dengan bagaimana sih cara menyusun atau menggali sebetulnya teknologi atau yang akan digunakan sebagai kegiatan pemberdayaan itu baiknya seperti apa gitu. Ayo, itu yang mau dibikin saja, nanti yang bingung apa, tanya mumpung bisa ketemu. Prof. Ini tak kirimi ke panitia yang kemarin komunikasi saya. Matur suwun Prof. Ya. 136. Prof, Mbak Wilda Amananti. Itu proposal contoh sudah saya berikan. Baik untuk yang program monotahun, Eduwisata, PTTI. Itu prinsipnya cara ekspresi proposal baik mono maupun multi itu kayak gitu ya, Dek ya. Nanti biar lebih hidup untuk bisa dipahami oleh para reviewer. Oke. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya dari Prof Okin ngapunten Prof, apakah bersedia untuk mereview salah satu contoh draft proposal PKM dari Bapak Ibu dosen Prof? Coba ditayangkan. Sebentar Prof. Agak besar. Itu ya. Ini nantar karo maam. Habis ini saya nguji.
Prof, Dibesarkan, izin. Dek, dibesarkan. Oh, nggih. Prof, izin ini draft proposal dari Munora. Munora kebetulan dari prodi kepidana Prof. PKM-nya ini nanti akan membuat inovasi terkait makanan yang nanti akan dipakai untuk mengatasi stunting nggih Bu Nora nggih. Mungkin dari Bu Nora nanti bisa menceritakan ke Prof Okit bentuk kegiatan PKM yang nanti akan dilakukan atau yang akan dihasilkan itu bagaimana? Ya. Terima kasih, Mbak Safina. Mohon izin tidak menampilkan video. Rencana saya pengabdian itu judulnya inovasi tepung sayuran berbasis pangan lokal untuk optimalisasi nutrisi ibu hamil dan pencegahan stunting. Saya mengambil di Bumi Jaya yang sebagian besar itu petani merupakan tulang Kecamatan Bumi Jawa, yaitu penghasil sayuran terbesar di Kabupaten Tegal. Rencananya kami membuat sayuran diolah menjadi tepung dan nantinya akan digunakan untuk ibu hamil dan balita. Di situ juga ada yang mengalami anemia dan kekurangan kalori dan hamil kurang memenuhi sayuran. Itu Prof. Mitranya yaitu kelompok ibu PKK. Terus turun lagi. Ini kan kondisi mitra sasarannya kan sangat kualitatif tuh, lihat. Halo. Iya, Prof. Itu kan nggak urut tuh, Dek. Oh, Urutan numberingnya menurut Bu Nora itu urut apa enggak? Coba. Yang pendahuluan aja deh. Iya, Prof belum masih apa namanya belum. Anggaran. Itu pertama, Ibu menyampaikan kondisi mitranya itu tidak spesifik ya, sangat kualitatif. Jadi apa itu namanya? Semuanya itu hanya naratif saja ya. Tidak misalnya stunting itu kan penyebabnya macam-macam. Ada karena kondisi sanitasinya jelek. Ada juga sumber airnya itu tidak layak minum, misalnya mengandung logam atau memiliki kesadaran yang tinggi. Seperti contoh, saya melihat kasus stunting tinggi itu di Kalimantan Selatan, ya. Kemudian juga yang tercemar itu di Lampung, ya, Lampung. Dan di situ ternyata juga terungkap pendapatan dari keluarga stunting itu berada di bawah UMR. Jadi kemampuan keseharian mereka itu memang tidak mampu untuk memenuhi gizi, ya, gizi. Nah, gambar-gambar itu kalau Ibu tadi lihat contoh proposal saya sama sekali nggak ada fotonya Bu Okit, nggak ada. Jadi pada saat FGD, ibu-ibu PKK, foto jejer-jejer seperti itu tuh nggak perlu Bu.
Tapi bahwa masyarakat yang stunting yang menjadi topik utamanya itu ya tunjukkan di situ ya. Jadi yang stunting itu kayak apa, kemudian kondisi rumah tangganya, rumahnya itu somplak-somplak atau tingkat kesejahteraannya itu minim, ya itulah yang menjadi background terjadinya stunting yang cukup banyak. Ya, berarti profil mitra coba naik ke atas. Nah, udah berhenti. Berhenti. Kondisi mitra sasaran berarti kan anggotanya ada berapa? Oh, dari anggota itu yang menderita stunting berapa? Terus nanti apakah stunting di kawasan itu tuh priority? Ada enggak data yang menunjukkan bahwa di wilayah tertentu itu stuntingnya sangat tinggi, bahkan angkanya di atas rata-rata angka normal Indonesia. Ada enggak? Di Kabupaten Tegal nomor 5. Kabupaten. Lah yang menjadi mitra sasaran kan desa tertentu. Desa apa namanya? Di Bumi Jawanya Desa Bumi Jawa. Bumi Jawa. Lah di sini, di lokasi ini. Ya, di Jawanya. Nah, ini dari kelompok PKK Bumi Jawa itu ada berapa yang menderita stunting? Berapa persen dari batita yang ada di situ? Kira-kira 20-30%. Nah, ya, itu di atas angka rata-rata enggak dari Indonesia? Nanti saya cek kembali. Ada, kan angka stunting di Indonesia itu kalau di epidemiologi itu kan ada. Jadi yang tinggi stuntingnya itu di daerah mana, kemudian yang rendah itu daerah mana itu kan ada. Basisnya data. Nah, di situ yang di Bumi Jawa itu yang menderita stunting, apakah sudah di atas rata-rata Indonesia? Iya, Prof. Nanti kami cek. Itu yang nanti perlu diekspos. Jadi gambar-gambar kecil itu jangan gambar tim pengusul atau ibu-ibu PKK, enggak. Topik utamanya itu kan stuntingnya. Sehingga bagaimana kita bisa mengangkat stunting, bagaimana dengan produk yang banyak sayuran dihasilkan di situ kita bisa tingkatkan, dan dengan uang yang cukup untuk kehidupan mereka, itu nanti dengan sendirinya kalau dikasih pelatihan formulasi makanan mereka bisa praktek. Jadi bukan makanan untuk menanggulangi stunting, bukan. Karena dikasih pelatihan pangan untuk menanggulangi stunting, tapi kalau mereka nggak mampu beli bagaimana? Ya toh? Jadi intinya adalah bagaimana masyarakat itu mampu untuk membeli jenis makanan yang tadi sudah dilatihkan itu untuk menanggulangi stunting. Kalau memang kesejahteraannya itu masih di bawah rata-rata, yo nanti susah itu untuk lepas dari status stunting itu, Dek. Oke, Prof. Ya, kemudian lihat bawahnya tadi angka-angka kuantitatifnya nggak ada loh itu. Ya toh? Nggih. Nanti kami tambah. Ya. Foto-fotonya yang stunting juga belum kelihatan. Pekerjaannya dari ibunya itu kayak apa, penyebab utamanya stunting, apakah air, apakah kesejahteraan, apa rumah-rumahnya juga kayak apa gitu. Kan nggak mungkin orang kaya anaknya stunting, kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Ya. Jadi pola pikirnya lihat akar masalahnya ya, Dek ya. Iya, Prof. Udah, turun lagi. Permasalahan prioritas. Itu berarti nanti ada aspek ekonomi atau non-ekonomi. Non-ekonomi. Ya tak? Karena kan kelompoknya kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat
yang kita tingkatkan pendapatannya dengan mekanisme pengolahan pangan yang komersial, ya. Di samping pangan untuk stunting, ada produk pangan yang membuat pendapatan masyarakat itu meningkat, ya. Ya, Prof. Bu Nora. Nggih, Prof. Nggih. Ya, jadi nanti di bawah sampai ke bawah itu pointer-pointer ya. Nggih, siap, Prof. Itu contoh-contohnya bisa dipakai itu. Ada angka kuantitatifnya. Terus peralatannya nanti apa saja untuk bantu masyarakat sekitar menghasilkan sesuatu yang digunakan untuk menambah pendapatan ekonomi kemasyarakatan yang didampingi. Bumi Ya, Jawa, Prof. apa tuh? Kelompok PKK Bumi Jawa. Ya, Nggih, Prof. sip. Sanggup nggak? Bisa nggak? Insya Allah, Prof. Sip. Udah. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Lainnya. Baik, Prof, ini ada satu lagi, Prof, untuk Ya. mohon untuk bisa direview dari punyanya Bu Istiqomah. Mungkin Mas Tri selaku operator bisa minta tolong untuk ditampilkan untuk yang judul PKM-nya itu pemberdayaan kader posyandu melalui model optimasi gizi lansia. Mana yang gizi lansia? Sebentar, Prof. Yang menunjukkan bahwa lansianya itu kurang gizi apa buktinya? Baik, Bu Isti, Lansia bisa bantu untuk menyampaikan permasalahan terkait kegiatan untuk lansianya Bu Isti. Terima kasih, mohon izin, Prof. Terkait dengan PKM yang nantinya insya Allah akan saya ajukan, yaitu tentang pemberdayaan kader melalui model optimasi gizi lansia berbasis pangan lokal untuk pencegahan penyakit degeneratif, Prof. Suara saya? Ke atas, Mas Tri. Jadi untuk proposal ini untuk mengatasi permasalahan gizi lansia yang memang saya ambil di Desa Pagongan, yang memang sebenarnya desa itu untuk potensinya sudah baik, tetapi memang ditemukan adanya lansia yang memang mengalami malnutrisi dan memang penyakit dengan degeneratif, Prof, yang memang biasanya lansia. Nggih, Prof, untuk karena minimnya edukasi untuk gizi dari kader sendiri, memang untuk pemberian ataupun pelatihan tentang pemenuhan gizi bagi lansia memang tidak pernah didapatkan. Jadi memang dari hasil penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, memang kader tidak pernah mendapatkan informasi ataupun pelatihan tentang pemenuhan gizi bagi lansia. Jadi memang banyak lansia yang sudah mengalami penyakit degeneratif tetapi tidak ditangani dengan baik.
Saya tanya Ibu. Bu, ini siapa tadi ya? Bu Bu Isti ini Istiqomah? dari, iya betul Bu Isti. Iya betul Bu Isti. Bu Isti, itu tadi lansia kan kurang gizi ya? Atau apa kuwi? Malnutrisi? Penurunan nafsu makan? Atau gimana? Hah? Terus dikasih gizi lansia itu, apakah lansia itu punya independensi untuk menentukan bahwa pangan yang mereka konsumsi itu bisa mencukupi gizinya? Terus kalau saya tanya, apakah program yang diterapkan oleh Bu Isti itu berkelanjutan apa enggak? Sekarang bisa kasih makan, bisa kasih percontohan. Tapi kalau Ibu sudah enggak ada di situ, apakah ini bisa dilanjutkan? Bisa, Ada Dok. Jadi gimana? Jadi di sini untuk dilihat dari budget yang memang nantinya diberikan, yaitu adanya edukasi, terus adanya pelatihan untuk kader, terus ada digital seperti pemantuan gizi lansia gitu deh. Ya, Prof. maksud saya, ada kader, ada pemantauan, ada pembuatan SOP, ada modulnya, ya, ada. Tapi duit yang memenuhi untuk pelatihan supaya gizinya cukup itu ada apa enggak? Di sini untuk pemberiannya itu adalah alat Lansianya itu alat apakah antropometri. mereka sentralize di tempat tertentu? Iya, berkumpul satu posyandu di satu desa. Oh, di posyandu, ya. Nah, Jadi terus pemberian alatnya alat antropometri untuk lansia, Nah, terus nanti kecukupan gizinya bagaimana? dengan seperti ada pelatihan pemilihan gizi dengan Selain antropometri mau dikasih apa? ada seperti teknologi sistem pencatatan digital gizi lansia, Prof. Sekarang kalau misalnya alat antropometri untuk pencatatan gizi lansia, apakah nanti periode berikutnya ketika Ibu sudah tidak berkegiatan di sana, lansianya itu terus gizinya jadi cukup gitu? Atau gimana? Iya, Cukup nggak? cukup, Prof. Karena kan dari sistem pencatatan kita mengetahui untuk pemenuhan dari lansia gizinya. Lah iya, kalau catatannya misalnya catatan misalnya lansianya bokit gitu ya. Bokit. Oh ya, ini apa? Gizinya bokit itu kurang. Nah, kenapa kok gizinya itu kurang? Karena makanan yang dikonsumsi itu cuma sedikit. Anaknya nggak pernah kasih apa makanan bulanan sama apa bokit misalnya begitu. Nah, terus nek sudah ada alat antropometri pencatatan bahwa bokit itu kurang gizi, apakah kemudian dengan mekanisme itu saya bisa terjamin lepas dari risiko kurang gizi? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Dicateti sama antropometri terus ada jaminan saya gizinya cukup apa enggak gitu. Bisa. Lah wong tuku makane wira duwe duit tok. Itu Bu Isti. Jadi salah satu apa kendala di dalam proposal orang-orang kesehatan
mereka terlalu mengandalkan, saya bukan mengecil artikan loh, tetapi Bu Isti sebaiknya bekerjanya tidak hanya terkait dengan alat-alat kesehatan atau alkes, antropometri, timbangan, tensimeter, kemudian catatan apa itu namanya para kader kesehatan, tidak. Tetapi bagaimana para lansia itu kemudian bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya itu secara mandiri, sehingga ketika Bu Isti itu sudah tidak berkegiatan di apa tadi desanya Bandar Jawa, itu si lansia itu punya aktivitas sehari-hari di kelompoknya itu, mereka berternak ayam atau mereka bertanam sayur, ibu kasih bibit sayur, kasih pupuk sedikit supaya mereka itu punya sesuatu yang berkelanjutan untuk mencukupi gizi yang memang dibutuhkan gitu. Saya tidak melihat itu. Hanya ada pelatihan, ada model optimasi, ada SOP pemantauan gizi. Itu regulasi di dalam puskesmas atau pustu. Tapi bukan teknologi yang diterapkan oleh tim. Saya khawatir kalau misalnya hanya itu, ya pemantauan, kemudian direkap datanya, kemudian ada bikin video publikasi, saya tidak yakin kalau ini bisa menarik, Dek. Jadi kalau bisa Ibu dari hulu ke hilir, dari faktual fisik sampai dengan kemampuan dari para lansia itu dalam kelompoknya misalnya itu untuk bisa mandiri menghasilkan pangan apa yang memadai. Jadi ada ternaknya, ada ternak ayam misalnya ya di kelompok itu, kemudian ada sayur ya. Benih sayur itu kan juga nggak mahal. Kemudian ada misalnya bikin bak untuk apa bikin kolam ikan dan lain sebagainya. Kalau bikin kolam juga tidak memungkinkan ya budi kamber itu loh ya. Jadi budidaya ikan di dalam ember. Itu salah satu cara Bu untuk menunjukkan bahwa orang yang sudah tua atau lansia itu dibikin lebih potensial gitu. Tapi kalau seperti itu, memberikan layanan, kemudian menerangkan bagaimana SOP menangani apa kurang gizi gitu ya, eh, nyateti atau mencegah penyakit degeneratif itu sangat teoritis, sangat. Gitu ya, Bu Isti. Nggih, Prof. Dan Matur juga nuwun. tim yang lain. Jadi diperkaya dari apa yang dijelaskan itu menjadi yang lebih operasional sehingga tim ini kalau pergi dari kelompok yang didampingi itu mereka sudah bisa mandiri. Ayamnya sudah bertelur, kemudian juga budi kambernya itu menghasilkan, ada budidaya sayuran, begitu deh. Nggih. Nggih, siap, Prof. Ya, Matur nuwun. sami-sami. Baik, terima kasih banyak Prof untuk insight-nya. Berarti untuk kegiatan atau untuk PKM ini juga harus dilakukan secara data, realnya ya Prof. Iya, jadi yang kita pikirkan jangan hanya kompilasi data, tetapi bagaimana mendorong kemandirian dari mungkin kelompok masyarakat yang mendampingi para lansia itu, atau masing-masing lansia bisa bertanam sayuran yang ada di anu apa halamannya begitu dulu. Jadi lebih operasional. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Oke. Mohon maaf Bu Sevendina, apakah akan di oleh Prof Oki proposalnya? Ini tadi dari Sevendina sudah mengumpulkan sebetulnya Prof. Iya. Ya, boleh, Mbak. Dia Mas Tri mohon dibantu untuk bisa ditampilkan yang punya Bu Sevendina ya Mas Tri. Yang PKM Bu Sevendina.
Saya nanti sampai di pasca di lantai. Coba dia minta. Baik, Baik, Prof. Prof. Ogit. Ya. Untuk PKM Bu Seventina ini berkaitan dengan teknologi digital Bebispa, Prof. Oh Mungkin ya. nanti dari Bu Seventina bisa menyampaikan detailnya Bu, monggo Bu Seventina. Ya, siap, Mbak. Mohon izin. Ya. Selamat siang, Prof. Siang. Untuk PKM yang rencana saya ajukan, ini mitra saya yaitu dengan layanan spa postnatal Setia Mom Kids and Baby Spa, lokasi di Warureja, Kabupaten Tegal. Ya. Jadi untuk permasalahan di mitra itu rendahnya pemanfaatan untuk layanan spa postnatal oleh Ibu Nifas. Jadi meskipun untuk manfaatnya telah terbukti, namun banyak ibu-ibu yang memilih metode tradisional seperti pijat oleh dukun bayi, sehingga untuk layanan yang berbasis medis ini kurang mendapat perhatian. Kemudian terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat untuk spa postnatal, strategi pemasarannya juga masih belum optimal, dan persepsi untuk layanan spa yang memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan perawatan tradisional yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Kemudian ada rencana selain memberikan edukasi juga dikembangkan untuk aplikasi mobile Setia Mom Care untuk platform terpadu untuk pemesanan layanan, kemudian penyebaran informasi edukatif dan komunikasi antara pelanggan dan juga penyedia layanan. Rencana seperti itu, Prof. Masukan. Sistem informasinya nanti yang bikin siapa? Ini kami kerjasama dengan tim dari komputer ada, Prof. Tim dari komputer itu siapa itu? Dosen tetap Informatika. teknik komputer. Teknik komputer. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi nanti contoh-contoh aplikasinya satu. Terus gunanya seperti apa? Dua. Terus nanti ketika sudah ada aplikasi, keuntungannya seperti apa? Tunjukkan deh. Terus kemudian tempat usahanya itu kayak apa deh? Ya, Prof. Ya, terus itu tadi foto profil dari usahanya belum kelihatan ya? Sudah ada di depan. Nggih, profil usahanya mana? Oh, profil ini ya, Prof. Lah kan tempat itu toh. Foto ada. Oke. Nah ini anunya bayi yang sedang dipijat? Ibu Nifas itu. Hanya Ibu Nifas saja. Untuk postnatal itu postnatal memang kita fokusnya untuk pasca Ibu kelahiran, Nifas. jadi Ibu Nifas. Ya sudah, ini foto-fotonya barangkali perlu ditingkatkan kaitannya dengan fasilitas yang nanti akan, kalau sudah ada data itu terus gunanya untuk apa? Jadi harapannya kalau
Dengan tadi ada aplikasi yang sudah buatkan, kemudian Manfaatnya. manfaat. Jadi pada saat nanti mau pesan untuk pijat Ibu Nifas, kemudian ada layanan untuk paket spa pos Natalnya juga biar lebih terjangkau untuk Memang kalau Ibu-ibu sudah ada Nifas. sistem informasi harganya lebih murah kan? Masalahnya kan tadi harganya agak lebih mahal daripada pijat dukun ya. Betul. Kalau yang dukun memang untuk paket layanan seperti 7 hari itu kan 800.000. Kalau untuk yang spa pos Natal setia mom baby kids itu kurang lebihnya 1 juta. Oh, lah ya itu mungkin perlu dianu ya. Cara pemasarannya menjadi lebih atraktif, lebih bersih, lebih apa keunggulannya sehingga dibikin sistem informasinya dan juga meningkatkan proses pemasarannya itu menjadi lebih punya makna di dalam meningkatkan pasar dari Bibi Spa atau apa Ibu Nifas ya, Ya, Prof. massage Ibu Nifas ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti eh, tampilannya bukan seperti ini tadi yang ada jari ada yang lebih yang sangat sederhana tapi ada lukisan-lukisan atau apa di dinding dan lain sebagainya sehingga lebih kelihatan profesional ya. Kalau itu kan coba tadi foto-fotonya mana tadi? Nah, itu kan biasa saja. Ya. Jadi nanti targetnya menjadi satu ruang yang lebih kalau ramah anak ya, ramah anak ada lukisan yang menggambarkan situasional apa yang lebih membuat orang tenteram atau gambaran yang disukai oleh anak dan lain sebagainya. Gitu, ini tinggal dipoles lagi untuk yang lebih atraktif ya. Jadi jangan lurus-lurus aja. Gambar dindingnya yang polos gitu tuh. Ya, mungkin itu kelihatan tapi di tempat-tempat rumah sakit yang sudah menyediakan seperti itu tuh cobalah dibuka online. Rumah sakit modern itu mesti ada gambaran mainan anak-anak lah, ada situasional yang membuat orang nyaman di situ. Sehingga orang terus milih meskipun agak mahal, tapi suasananya menyenangkan dan bersih kok gitu. Jadi nanti alatnya kan dalam bentuk alat praktek yang menjadi lebih standar gitu ya. Warnanya mungkin putih lah atau apa jangan jari gitu ya. Siap, Prof. Iya, kan rumah sakit kan nggak ada yang selimutnya pakai jari gitu. Hah? Ada nggak? Ya, ada. Kan itu kelihatan dukun banget gitu. Oke. Roadmap bisnis itu sih silahkan ya dibikin yang lebih mudah diukur ketercapaiannya. Berarti nanti pasiennya meningkat dari berapa menjadi berapa, gitu. Nanti untuk yang peningkatan pasien yang bayi berapa, yang dewasa nifas berapa gitu. Saya kira itu nggih. Ya, terima kasih. Hampir 2 jam, nggih. Saya mau uji gantian. Baik, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. untuk insight yang sudah diberikan kepada kami, kepada Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Okin itu dari Bapak Ibu dosen sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan poin, dan pastinya sudah mendapatkan formulanya gitu ya pada saat nanti Bapak Ibu menyusun proposal PKM. Bisa sesuai dengan penilaian indikator yang sudah dicantumkan atau yang sudah dibuat seperti itu. Mungkin dari kami
Prof. Okit mohon maaf Ya. kalau nanti setelah sesi ini dari kami tim panitia untuk memohon untuk bisa ada sesi review yang lain yang tadi belum direview, apakah masih memungkinkan, Prof? Waktunya dicocokkan aja ya. Oh, nggih, baik, Prof. Mungkin nanti kami share dari dokumen saja, Prof. Nanti dari Prof bisa menyampaikan lewat komentar atau mungkin catatan. Ya. Baik. Terima kasih banyak untuk Prof. Okit. Sekali lagi kami ucapkan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung pada sesi webinar pada siang hari ini. Kami dari panitia unit penelitian pengabdian memohon maaf apabila dalam menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini ada kekurangan dan karena keterbatasan waktu sehingga untuk sesi webinar kami cukupkan. Untuk Bapak Ibu dosen tetap semangat di sisa waktu yang sempit ini atau yang singkat ini, mudah-mudahan tadi bisa mendapatkan hal baru dan kemudian insight baru sehingga nanti bisa melanjutkan untuk menyelesaikan proposal yang sudah Bapak Ibu buat. Dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Prof. Okit untuk kehadiran dan kesediaan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun nggih, Prof. Sami-sami, saya pamit ya. Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu, untuk materi sesi siang ini nanti akan kami buatkan di Google Drive dan nanti akan kami share di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Absennya nggak ada, Bu Vina. Belum Ibu, nanti mungkin akan kami cek dari rekaman Ibu. Oh, wis, Mbak Vina. Kita keluar ini udah. Kunci, Bu.